Sesampainya di suatu tempat, kali ini Michael kembali mengenal Lincoln sambil melepas kerinduannya. Terungkap, alasan Michael tidak mengenalinya saat kunjungan karena Lincoln merekamnya. Tak lama kemudian, media memberitakan kematian Abu Ramal. Bahkan, pembunuhnya dituduhkan kepada mereka. Oleh karena itu, seluruh laskar ISIL mendeklarasikan perang melawan mereka. Apakah Michael dan yang lainnya dapat lari atau pergi dari negara ini? Lalu, apakah Jacob adalah Poseidon? Film berlanjut ke episode 5. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 5 episode yang kelima. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan Sarah yang menelepon Jacob. Sarah mengabari dirinya akan pergi ke kota untuk membeli minuman. Setelah itu, T-Bag muncul di hadapan Sarah. Di sini, T-Bag memberikan foto pertemuan Jacob yang membuat Sarah sangat terkejut. Sarah juga diberitahu kalau Kellerman sudah tewas. Namun, informasi yang diberikan T-Bag hanya sebatas fotonya saja, tidak mengetahui isi pembicaraan mereka. Sarah pun langsung bergegas untuk membawa anaknya. Berpindah ke Yaman, Michael dan yang lainnya sedang mencari jalan keluar dari tempat mereka. Namun karena tukang cukur sudah mengetahui keberadaannya, mereka pun bergegas untuk lari. Sementara itu, semua pasukan ISIL sedang melakukan proses pemakaman Abu Ramal. Lalu, salah satu petinggi laskar itu mengatakan mereka tidak akan rehat, tidak akan tidur sampai pembunuh Abu Ramal ditemukan. Lebih dari itu, dia mengumumkan bagi siapa saja yang menyerahkan orang barat akan diberi 10 juta rial. Di sisi lain, Michael menemukan tempat untuk dihuni sementara. Baru saja tiba, Michael dipaksa untuk memberitahu semua apa yang terjadi. Michael beralasan waktu mereka tidak akan cukup, karena harus memikirkan kemungkinan berikutnya. Kemudian, Michael mempunyai rencana untuk mereka ke luar negeri menggunakan kereta api. Namun menurut Lincoln, rencana Michael berlebihan, karena sekarang ISIL sudah menguasai utara, jalan, pos pemeriksaan, dan stasiun kereta. Itu artinya, meski mereka berhasil melewati kota, ini adalah bunuh diri. Dan Lincoln menyarankan untuk lewat bandara, karena Mel sudah menunggu penerbangan mereka. Namun, Michael masih tidak setuju dan tetap ingin melalui rencananya. Oleh karena itu, Lincoln meminta Michael untuk berkata jujur tentang bagaimana dirinya menjalani hidup. Bahkan, Lincoln tidak akan beranjak sedikit pun sampai Michael menceritakannya. Akhirnya, Michael buka suara, bahwasannya Michael Scofield terpaksa mati dan Michael lah yang memalsukan kematiannya. Karena ini sudah menjadi bagian kesepakatannya. Jika Michael bekerja untuk operasi penyamaran bernama Poseidon, mereka akan bebas, namun semuanya keliru. Beberapa minggu sebelum Michael menikahi Sarah, Poseidon mendekatinya. Yes, this is Michael. Kata Poseidon, Kellerman tidak ada wewenang atau yurisdiksi melepas tuduhan mereka. Dengan dalih kebebasan mereka yang sebenarnya, Michael disuruh untuk bekerja dengan Poseidon. Di samping itu, Sid mendengar suara pasukan ISIL sudah semakin mendekat. Lalu, Michael mengatakan kalau Poseidon adalah seorang psikoplog. Dia adalah seorang maniak yang kecewa di CIA yang so hebat daripada atasannya. Jadi, Poseidon menciptakan grup di CIA yang disebut 21 Void dan menerapkan operasi intelijen miliknya. Dan Michael dibutuhkan untuk mengajak kabur napi di seluruh dunia. Di antaranya berstatus sebagai teroridau, pembangkang politik, dan agen penjahat. Jika Michael menurutinya, maka Sarah dan Lincoln bisa bebas. Namun ada hal yang menyulitkan. Michael dilarang menghubungi mereka termasuk anaknya. Jadi, Michael Scofield dianggap mati dan selama ini dia menggunakan banyak nama termasuk Kenil Otis yang paling sering. Bahkan, Poseidon membuat kesepakatan mereka sangat tegas. Awalnya Michael menolak, lalu dalam beberapa minggu Sarah dipenjara dan dipukuli. Karena itulah Michael jadi menyerah. Dia melakukan ini hanya untuk membuat orang-orang terdekatnya aman.
Tak lama, Sid memberitahu kalau ISIL sudah mulai menggeledah gedung. Sementara itu di bandara, semua orang mengantri untuk menaiki pesawat. Melihat bertumpuknya orang-orang, Shiba menyarankan untuk menghubungi Omar karena dia punya koneksi di pantai barat. Miles menjelaskan Lincoln dan Michael akan ke sini dan itulah rencana mereka. Namun menurut Shiba, mereka sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi Miles, dia tidak akan pergi sebelum Lincoln dan Michael datang. Sementara itu, Reza menawarkan bantuan kalau dirinya bisa menemukan orang barat. Namun petinggi ISIL malah meremehkan Reza yang hanya mempunyai satu mata. Di sisi lain, pasukan ISIL sudah tiba di bandara. Semua orang pun berhamburan dan Miles mempunyai ide untuk mengikuti pilot. Namun sialnya, sang pilot malah dicegat oleh pasukan ISIL. Miles yang mengikutinya malah terciduk juga. Tak lama, datanglah Shiba yang memberitahu kalau ada orang barat yang membunuh Ramal di bandara. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Miles. Setelah itu, si pilot mempertanyakan mengapa mereka menolongnya. Miles pun memberi penjelasan kalau mereka ingin pergi dan jalan satu-satunya melalui udara. Dan karena pesawat utama mereka diamankan oleh pihak ISIL, Miles melihat ada pesawat tua yang mungkin bisa digunakan. Kembali ke Sarah yang tergesa-gesa untuk menjemput anaknya. Namun, Jacob terlihat juga sudah sampai di rumah. Tidak banyak basa-basi, Sarah langsung memperlihatkan foto Jacob bersama dua orang penjahat. Jacob beralasan kalau dirinya sudah muak dalam kekhawatiran. Dia ingin melindungi keluarganya. Maka dari itu, dia mengambil ponsel Sarah dari toko dan mengantarnya ke Andrew Nelson, rekannya di Departemen Sands. Bahkan, Andrew bisa melacak dua orang jahat yang terus meneror Sarah. Setelah itu, Jacob menelepon mereka untuk membuat kesepakatan. Namun, Sarah tidak mudah percaya dan tetap memutuskan untuk pergi. Scene berpindah ke stasiun kereta Sanaa. Di sini, Lincoln mengatakan kalau ini adalah ide buruk karena ISIL sudah memenuhi tempat ini. Berbeda dengan Michael yang tetap yakin pada jalur ini. Dan ini yang mereka lakukan. Sementara itu, Reza yang memasuki bengkel mempelajari rencana Michael yang terpampang di sana. Sarah membawa Mike ke rumah sahabatnya yang bernama Heather. Di sini, Sarah meluapkan kekecewaannya karena Sarah menganggap semua yang dilakukan Jacob adalah tipuan belaka. Sahabatnya ini mencoba positive thinking. Masa iya Jacob rela tertembak demi menipu Sarah? Walaupun begitu, Sarah masih netting karena tembakan penjahat itu sengaja diarahkan ke kakinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sahabatnya mencoba menenangkannya karena Sarah dianggap kurang istirahat. Terlebih, Sarah sudah mengetahui ayah kandung Mike masih hidup. Dibuktikan dengan video yang dikirim oleh Lincoln. Terlepas dari apa yang dipikirkan oleh Sarah, Heather tetap yakin kalau suaminya itu orang baik. Tak lama, Jacob menyampaikan pesan suara melalui ponsel Heather dan langsung menanyakan Sarah. Karena itulah, Sarah berpikir kalau dirinya sudah dilacak oleh Jacob. Melihat Sarah yang masih bimbang, Heather mencoba mengajaknya untuk mendatangi Andrew Nelson, rekan Jacob. Kembali ke tim pelarian, Lincoln yang jalan lebih dulu dicegat oleh pasukan ISIL. Karena tidak ada pilihan, Lincoln melakukan ini. Terjebak di bawah kolong kereta, kebetulan ada kereta yang akan melintas. Dan mereka pun langsung menantang maut untuk menyeberang. Reza yang sudah tahu arah pelarian mereka langsung memfotonya. Nah, dengan informasi ini, Reza memanfaatkannya untuk mengambil komando. Di sisi lain, Miles dan si pilot sudah memasuki pesawat. Terlihat juga yang lainnya sudah berada di kursi belakang. Berpindah ke Whip yang sedang mencoba menghidupkan sebuah mobil. Michael yang masih kekeh untuk pergi menggunakan kereta diajak bicara oleh Lincoln terkait resikonya yang tinggi. Bahkan Michael sadar Lincoln membencinya, namun Michael tidak akan memikirkan itu karena jika dipikirkan maka semua akan berantakan. Michael harus tetap fokus menjadi pelaksana rencana seperti di Fox River. Setelah itu, Whip memberitahu kalau mobilnya sudah menyala. Sebelum pergi, Lincoln menyarankan untuk ke bandara. Michael pun berkata bandara mungkin adalah pilihan yang paling tepat. Namun Michael percaya pada nalurinya. Dan Michael memberi pilihan mau mengikutinya atau tidak.
Alhasil, mau tidak mau semuanya ikut bersama Michael. Kembali ke Sarah dan Heather yang mendatangi Andrew. Di sini, Andrew mengiyakan kalau Jacob kemarin menyuruhnya untuk melacak ponsel milik Sarah. Andrew juga menyampaikan kalau Jacob mencari informasi tentang siapa yang membuntuti Sarah. Namun, Andrew tidak mengetahui siapa mereka karena menggunakan alamat IP palsu. Yang jelas, dia bisa menemukan ponsel dan lokasinya. Tak lama kemudian, Jacob menelepon Heather lagi dan Sarah langsung mengangkatnya. Jacob langsung meminta Sarah untuk pergi ke kantor polisi segera. Di dalam perjalanan, Whip bertanya apalagi yang dia tidak ketahui selain Lincoln yang datang sebagai kakaknya. Bahkan, Whip mengatakan kalau dirinya tidak tahu alasan Michael dalam melibatkannya. Namun, Michael menyuruh Whip untuk melupakannya, itu semua sudah tidak berguna. Yang terpenting, Whip masih tetap menjadi jurus Michael, karena mempunyai alasan yang bisa mengubah hidupnya. Namun tiba-tiba, sudah bisa kita tebak itu adalah Reza. Michael dan yang lainnya pun berlari dan memasuki gedung yang ada di sana. Sialnya, pintu gedung itu sudah hancur dan tidak ada jalan keluar lagi. Akhirnya, mereka pun berpencar untuk mencari jalan keluar. Kembali ke Sarah yang baru tiba di kantor polisi. Lalu, Jacob meminta Sarah untuk mengikutinya. Tak diduga, dua orang yang selama ini membayangi Sarah tiba-tiba sudah ditahan oleh polisi. Namun karena inilah, Sarah menjadi tambah curiga terhadap Jacob. Di samping itu, Michael dan Lincoln sedang mencari cara untuk melawan pasukan ISIL. Begitu juga dengan Whip dan Sid. Akan tetapi, Ja malah meminum alkohol murni. Setelah mengitari lorong, Michael menemukan lubang dan mencoba untuk menjebolnya. Di satu sisi, pasukan ISIL sudah memasuki gedung yang sama. Karena lubang itu tidak dapat dijebol, tidak ada pilihan, mereka harus melawan. Terlihat juga Reza yang sudah bersiap dengan senjatanya. Berpindah ke Sid yang bercerita kalau kekasih pertamanya adalah ayah dari temannya. Suatu saat, istri kekasihnya itu menciduk mereka, dan kejadian itu diceritakan kepada saudaranya. Akibatnya, sang kekasih dibawa ke padang pasir dan dikubur hidup-hidup. Lalu, bola matanya diberikan kepada Sid. Setelah itu, Sid meminta Whip untuk mengakhiri penderitaannya dengan pisau yang dia pegang. Namun, Whip tidak mempermasalahkan Sid pelangi atau tidak. Yang terpenting, Sid tidak boleh menyerah. Tak lama, datanglah Ja yang akan melakukan sesuatu. Michael yang mulai putus asa, dia meminta maaf pada Lincoln. Seharusnya, dulu dia meminta pendapat Lincoln saat Poseidon menawarkan kesepakatan. Nasi sudah jadi bubur, karena Michael malah membuka kotak Pandora dan memperburuk keadaan. Dan Michael bercerita ketika dirinya menjadi hantu. Maksudnya, dia hanya dapat melihat Sarah dan anaknya. Michael mengaku kalau dirinya telah membuat banyak keputusan bodoh dan keliru. Tapi semuanya Michael lakukan atas nama cinta. Lincoln pun menenangkannya dengan berkata kalau Michael adalah orang tercerdas yang pernah dia kenal. Tapi Michael tidak bisa menanggung beban sendirian. Michael harus membaginya, karena itulah yang disebut keluarga. Sementara itu, Jacob menjelaskan kepada Sarah kalau dia hanyalah seorang suami yang mencemaskan istrinya. Maka dari itu, dia bertemu dengan dua orang penjahat itu untuk memberinya uang agar menjauh dari kehidupan mereka. Namun, Jacob menyelipkan chip GPS di sela-sela uangnya. Jacob pun menelepon polisi sebelum bertemu mereka hingga akhirnya polisi dapat menangkap dua penjahat itu. Sarah mulai luluh dengan penjelasan yang cukup meyakinkan dari Jacob. Di samping itu, gairah semangat Michael sudah bangkit dan inilah saatnya untuk melawan. Ketika penjahat itu semakin dekat, tiba-tiba mereka kembali lagi karena mendengar Ja yang bernyanyi dengan volume yang cukup keras. Akhirnya, apa yang dilakukan Ja bisa menyelamatkan mereka semua. Dan sekarang, Michael akan menuju bandara. Kemudian, Michael berbicara dengan Miles dan mereka diberitahu kalau posisi Miles ada di hangar 2. Namun waktu yang mereka butuhkan yaitu 20 menit. Sedangkan di landasan pasukan ISIL sudah membuat blokade. Tiba-tiba, Sid tertembak. Nyatanya, si Reza belum tewas. Dengan sisa tenaganya, Sid berhasil mendapat kesempatan untuk melumpuhkan Reza.
Sialnya setelah itu Reza menusuknya. Akhirnya Sid pun tewas di sini. Michael langsung meluapkan emosinya kepada Reza. Karena waktu semakin menipis, mereka meninggalkan Reza dan Sid dalam keadaan terborgol. Sementara itu, melihat pasukan ISIL yang semakin banyak, pilot dan Shiba tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan Miles yang meminta waktu 5 menit lagi tidak dipedulikan oleh si pilot dan langsung tancap gas. What the hell are you doing? We will not. Xenon, you gotta get out of here. Lincoln telah memutuskan agar Miles meninggalkan mereka demi menyelamatkan nyawa anak-anak. I'm so sorry, brother. Setelah berhasil lepas landas, Shiba menyuruh Lincoln untuk cari Omar, namun tidak terdengar oleh Lincoln. Di satu sisi, pasukan ISIL semakin mendekat. Bagaimana cara mereka untuk keluar dari negara ini? Film berlanjut ke episode 6.